Do that one dance, baby. That one dance. Pembelajaran tematik. Konsep dasar pembelajaran tematik. 1. Pengertian pembelajaran tematik. 2. Tujuan pembelajaran tematik. 3. Ruang lingkup pembelajaran tematik. 4. Latar belakang pembelajaran tematik. Pengertian pembelajaran tematik. Menurut Rusman 2012, pembelajaran tematik merupakan salah satu model dari pembelajaran terpadu di mana pembelajaran dilaksanakan dengan melibatkan beberapa mata pelajaran yang terkait dalam satu tema untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Pada kurikulum 2013 telah mengintegrasikan pembelajaran menjadi pembelajaran tematik, terutama pada sekolah dasar. Menurut Rianto, pembelajaran tematik pada dasarnya adalah pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya merupakan pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar dan indikator dari kurikulum atau standar isi dari beberapa mapel menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. Dengan adanya kaitan tersebut, maka peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Bermakna di sini memberikan arti bahwa pembelajaran tematik peserta didik akan dapat memahami konsep-konsep yang saling terkait dari beberapa mapel yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usia peserta didik. Tujuan pembelajaran tematik. Dalam Kemendikbud nomor 57 tahun 2014 menyebutkan tujuan dari pembelajaran tematik adalah menghilangkan atau mengurangi terjadinya tumpang tindih materi, memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan-hubungan yang bermakna, memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Selain itu, menurut Departemen Agama, tujuan pembelajaran tematik berdasarkan buku panduan pembelajaran tematik Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar yang diterbitkan tahun 2019 adalah agar siswa dapat mudah memusatkan perhatian pada satu tema tertentu karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang kedua, agar siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara aspek dalam satu tema. Yang ketiga, agar pemahaman siswa terhadap materi lebih mendalam. Yang keempat, agar kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik karena mengaitkan beberapa aspek atau topik dengan pengalaman pribadi dalam situasi nyata yang diikat dalam tema tertentu. Dan yang terakhir, agar guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara sistematis dapat mempersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk pendalaman. Ruang lingkup pembelajaran tematik. Ruang lingkup pembelajaran tematik meliputi semua KD dari semua mata pelajaran, kecuali agama. Mata pelajaran yang dimaksud adalah Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, IPA, IPS, Penjas Orkes, dan Seni Budaya Prakarya. Latar belakang pembelajaran tematik. Berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga internasional maupun data statistik nasional menunjukkan bahwa pendidikan dasar di Indonesia belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Atas dasar pertimbangan tersebut dan dalam rangka implementasi standar isi atau SI yang termuat dalam Standar Nasional Pendidikan, pelaksanaan pembelajaran pada kelas bawah yakni kelas 1, 2, dan 3 MI atau SD akan lebih tepat jika dikelola dengan pembelajaran terpadu melalui pendekatan pembelajaran tematik untuk semua mata pelajaran. Pembelajaran tematik peserta didik yang masih berada pada sekolah dasar
atau madrasah ibtidaiyah, yakni khususnya pada kelas bawah, kelas 1, 2, dan 3 adalah berada pada rentang usia dini, di mana pada usia tersebut seluruh aspek perkembangan kecerdasannya seperti IQ, EQ, dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Umumnya, tingkat perkembangan masih memandang bahwa segala sesuatu itu sebagai keutuhan serta mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Proses pembelajarannya masih tergantung pada objek-objek konkret dan pengalaman yang dialami peserta didik secara langsung. Prinsip pembelajaran tematik. 1. Landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik pada hakikatnya menempati posisi yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Dalam arti akan sangat menjadi penentu terhadap keberhasilan pendidikan. Dengan posisi yang penting itu, maka proses pembelajaran tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan berbagai landasan atau dasar yang kokoh dan kuat. Landasan-landasan tersebut pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para guru pada waktu merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses dan hasil pembelajaran. Landasan-landasan yang perlu mendapatkan perhatian guru dalam pembelajaran tematik yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis dimaksudkan pentingnya aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Bahkan landasan filsafat ini menjadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya. Perumusan tujuan atau kompetensi dan isi materi pembelajaran tematik pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis. Kedua, ada landasan yuridis. Landasan yuridis bagi pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 5 Pasal 1B, menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Lalu ada landasan psikologis. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan pembelajaran tematik harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu harus dikembangkan. Siswa adalah individu yang berada dalam proses perkembangan, seperti perkembangan fisik atau jasmani, intelektual, sosial, emosional, dan moral. Tugas utama guru adalah mengoptimalkan perkembangan siswa tersebut. Selanjutnya, ada prinsip pembelajaran tematik SD. Beberapa prinsip yang berkenaan dengan pembelajaran tematik dalam materi sosialisasi kurikulum 2013 dari Kemendikbud adalah sebagai berikut. 1. Memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa muatan. Yang kedua, memilih materi dari beberapa muatan yang saling terkait sehingga dapat mengungkapkan tema secara bermakna. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku, tetapi pembelajaran tematik harus mendukung pencapaian tujuan untuk kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Yang keempat, materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema sehingga mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, kebutuhan pengetahuan awal. Dan yang terakhir, materi yang dipadukan tidak dipaksakan, artinya materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan. Berdasarkan prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik berangkat dari tema yang terdiri dari kumpulan kompetensi dasar dari beberapa muatan yang disatukan berdasarkan kesesuaian dan keterkaitan substansinya. Materi yang diintegrasikan dalam pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik, minat, kemampuan, dan skemata siswa.
Pembelajaran model tematik diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran di kelas, serta meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran.